Baik ya, melanjutkan kembali. Mohon maaf karena hard disk saya penuh, jadi harus terpotong videonya. Nah, di pengujian selanjutnya adalah ini, pengujian di bagian menu. Kita coba screenshot ya, screenshot dari ini, dari misalnya menu tambah anggota. Kita coba screenshot. Nah, kemudian silahkan dimasukkan ke dalam ini white box testingnya, tabel black box testingnya. Kita misalnya mengisi tambah anggota. Anggota. Harapannya adalah user dapat mengakses menu tambah anggota. User dapat Nah, ini buktinya ya. Hasil yang diharapkan adalah user dapat mengakses menu tambah anggota. Kita coba. Nah, tambah anggota, klik. Coba kita tunggu apakah di tambah anggota nanti tampil atau tidak. Nah, ternyata tampil ya. Tampil menu ditambah anggota. Seperti ini, harapannya adalah tampil, dan di sini kita masukkan user dapat mengakses menu tambah anggota. Oke, seperti ini hasilnya adalah valid. Ada saran nggak? Kalau misalnya nggak ada saran langsung di strip saja. Nah, kita coba nambahkan nama, dikosongkan saja. Bisa simpan nggak? Langsung diklik tambah. Gih, tambah, klik tambah. Nah, nggak bisa. Ada tulisan please fill out this field. Nah, suruh ngisi filenya. Sudah benar. Ngedapur pak, dapur. Baiknya saya lanjutkan dengan cara mengosongkan. Berarti nggak bisa, tambah nggak bisa, berarti masuk. Lanjut ya, kalau misalnya kita isi dengan angka laki-laki, kelas, agama, nomor HP, alamat, terangan. Nah, nama itu bisa diisi angka enggak ya, itu tambah. Nah, kita lihat dia masuknya bagaimana. Nama itu kan harusnya enggak bisa diisi dengan angka ya. Harusnya hanya alfabet, char ya, karakter kayak gitu, bukan varchar atau bukan integer. Nah, seperti ini. Kalau misalnya masuk di angka kok masuk ke dalam sistem, berarti ada yang perlu diperbaiki. Jadi itu tambah anggota. Nah, nama misalnya Moga, laki-laki, kelas 8, agama Islam, nomor HP, alamat,
keterangan oke. Tambah. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan ke dalam sistem itu didokumentasikan ke dalam tabel black box testing, rekan-rekan, seperti ini. Nah, misalnya ini tadi ya, kita coba klik tambah anggota. Tadi sudah masuk. Nah, ini ya tambah anggota. Nah, kita screenshot ya, kita menginputkan. Nah, ya gini. Menginputkan atau mengisi tambah anggota, mengisi ya, data tambah anggota. Kayak gini, mengisi input data anggota. Kemudian harapannya adalah bisa mengisi ya. Hasilnya diharapkan adalah tampil halaman dan bisa diisi kayak gitu. Dapat misalnya kita ngisikan tadi ya, nama. Oke, itu aja. Lagi terserah, agama Islam. Oke, kayak gini, dengan cara ngisi kayak gini. Kemudian tampil halaman dan dapat diisi inputan. Nah, ini ya, dapat diisi dengan inputan. Tampil halaman dan dapat diisi dengan inputan. Harapan selanjutnya adalah masuk ke dalam sistem. Data masuk ke dalam sistem. Nah, kita coba. Oke, namanya kita tambahkan. Nah, kalau misalnya tadi ya yang angka tadi pada kolom nama bisa diisi, nanti silakan dilaporkan. Itu laporkan ke dalam bentuk tabel tadi. Sarannya seharusnya tidak bisa diisi dengan angka seperti ini. Ini namanya oke, sudah masuk. Nah, ini kita bisa screenshot bagian ininya saja. Kayak gini. Nah, data masuk ke dalam sistem. Oke, ini oke. Seperti itu rekan-rekan, pengujiannya hasilnya adalah valid. Hasilnya adalah valid. Kita tuliskan di sini valid. Ini kan oke kan, nanti bisa kita berikan lingkaran seperti ini. Datanya sudah masuk, oke. Ini kalau diperbesar kan dokumennya kelihatan. Ini nama oke, sudah masuk ke dalam sistem oke. 8A. Oke, balik. Oke, sudah masuk. Oh, ini yang kebalik. Nah, oke, sudah masuk ke dalam sistem. Hasilnya adalah valid. Ada saran nggak? Kalau misalnya nggak ada saran,
Gak ada saran, gak usah diberikan saran. Kecuali saran itu bisa digunakan untuk hal-hal yang ngebug ya, hal-hal yang terjadi kesalahan atau mungkin tampilannya kurang sempurna dan sebagainya. Misalnya ya tadi kolom keterangan atau kolom apa bisa diisi dengan simbol, atau mungkin hal-hal yang terjadi kesalahan, intinya seperti itu. Nah, itu contoh dari pengujian black box system rekan-rekan ya. Nah, ya memang kalau kita menguji sistemnya benar-benar kompleks, katakanlah sistem informasi akademik yang di dalamnya memuat informasi mahasiswa, perpustakaan, data keuangan, kemudian banyak data. Jadi ya ngujinya satu persatu, ada bug atau enggak. Kalau enggak gitu coba diimplementasikan dulu sementara sambil training kepada penggunanya. Silahkan dicoba, nanti kalau ada kesalahan silahkan lapor, kayak itu biasanya. Nah, misalnya harusnya ada menu import dari Excel untuk menambahkan data anggota yang tadinya kan diambilkan dari data Excel dan sebagainya. Ini kan misalnya ini kan nggak ada, tambah anggotanya ngambil dari Excel yang saya miliki karena data yang lama, sistem yang lama itu menggunakan Excel kayak gitu misalnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti untuk data anggota harusnya bisa diimport dengan file Excel kayak gitu. Misalnya nambahkan di sini nggak apa-apa. Kayak gitu. Baik, seperti itu pengujian dari black box testing rekan-rekan. Menguji dari segi fungsionalitasnya ya, sudah berfungsi atau belum sistem yang sudah dirancang itu. Kemudian kalau misalnya terjadi kesalahan di interface-nya atau di bagian menu, input, update, delete dan sebagainya masih terdapat kesalahan, maka harus dokumentasikan seperti ini. Nah, dokumentasinya nanti diserahkan ke bagian ya mungkin yang kerancang sama yang buat misalnya itu. Bisa dokumentasinya ini diserahkan kepada sistem analisnya atau bisa langsung ke programmernya kayak gitu. Programmer kepala nanti selanjutnya digunakan sebagai alat evaluasi. Itu teman-teman pengujian menggunakan black box system ya. Semoga rekan-rekan dapat mengerjakan dan nggak pusing ya. Nanti ya yang penting rekan-rekan coba mengerjakan, nanti insya Allah ya sesuai dengan apa yang sudah rekan-rekan kerjakan. Kalau misalnya mengerjakan dengan baik ya nanti pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula di nilainya seperti itu. Terima kasih. Ini sekian dulu untuk pengganti perkuliahan kita di testing dan implementasi sistem dengan materi white box dan black box testing. Sekian dulu. Selamat belajar, selamat belajar intinya seperti itu. Selamat mengerjakan dari rumah, dan sekian dulu akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.